Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Nasiruddin. Saya dari Prodi AFI semester 3, dan saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa hal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama yaitu tentang Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance adalah suatu masa di mana Eropa itu bangkit dari abad ke-8, yang dimana pada saat itu abad ke-8 itu dianggap sebagai masa di mana semua hal itu dibatasi pada dogma agama dan tidak ada sumbangsih pemikiran di situ, dan semua hal itu diatur oleh sistem kepausan Roma. Nah, dari hal tersebut maka muncul beberapa orang seperti Martin Luther dan tokoh Kristen lainnya untuk menginisiasi adanya agama Protestan. Ini sedikit saja terkait hal tersebut. Masa Renaissance adalah disebut kebangkitan dari lepasnya pemikiran dari dogma-dogma agama. Nah, ini tentu tidak lepas semuanya, tapi beberapa sekup hal masih ada batas-batas tertentu. Lalu selanjutnya adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu pemikiran tentang semua hal itu berfokus pada rasio atau akal. Nah, ini dipelopori oleh pemikiran René Descartes, yaitu seperti quotes yang sering kita dengar, yaitu cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada. Ini adalah hasil dari pemikiran René Descartes bahwa eksistensi seseorang bisa dilihat dari bagaimana seseorang itu berpikir. Jika orang itu tidak berpikir, maka kita bisa menurut René Descartes eksistensi seseorang ini tidak ada. Nah, rasionalisme lebih fokus kepada hal tersebut. Lalu selanjutnya ada empirisme. Nah, apa itu empirisme? Empirisme adalah suatu pemikiran atau cabang filsafat yang fokus pada hal-hal yang empirik atau hal-hal yang dapat diindra, dapat dirasakan langsung oleh indera manusia. Contohnya penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Nah, itu harus ada pengalaman indrawinya. Nah, lalu apa menurut empirisme? Semua hal di luar tersebut tidak dianggap ada, maksudnya belum bisa dianggap valid begitu. Misalkan contoh, apakah orang empirisme itu percaya hal-hal gaib? Tentu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena ini berbasis pada pengalaman indrawinya. Jika orang itu berpengalaman mengalami hal-hal gaib, maka itu bisa dianggap empirik. Lalu jika pengalaman itu orang tidak mengalami pengalaman gaib tersebut, maka itu tidak dianggap tidak pernah terjadi. Nah, tokoh-tokoh pada empirisme ini meliputi John Locke, lalu ada John Locke itu. Lalu selanjutnya adalah masa Aufklärung. Nah, masa Aufklärung ini apa? Masa Aufklärung ini merupakan kelanjutan dari masa Renaissance, yang mana masa Renaissance itu adalah kebangkitan dari abad ke-8. Nah, masa Aufklärung ini merupakan keberlanjutan lagi, perkembangan dari kebangkitan tersebut, lebih mengeksplor lagi, karena sudah lepas dari dogma agama di zaman Renaissance, maka di Aufklärung ini lebih mengembangkan lagi, lebih bebas lagi pemikiran itu seperti apa, seperti sains, teknologi, bagaimana pemikiran itu mendasari suatu hal,
itu menjadi lebih bebas lagi pada masa Aufklärung ini. Lalu selanjutnya ada idealisme menurut Hegel. Idealisme ini adalah menganggap segala sesuatu itu berada pada letak ide. Segala sesuatu yang ada di luar itu adalah suatu manifestasi dari ide kita atau perwujudan dari ide kita. Misalkan kita menganggap pulpen ini merupakan suatu manifestasi dari ide kita. Itu sedikit pengantar dari idealisme. Sedangkan idealisme menurut Hegel adalah semua hal itu berwujud ya ada di dalam alam ide kita. Semua hal itu berwujud pada alam ide yang mana misalkan kursi dan meja. Kursi itu merupakan suatu hal yang berbentuk di dalam alam ide kita. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang hal-hal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.